Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan secara diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan iktikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Dalam mencapai kesepakatan di bidang politik antara Indonesia dengan Belanda, diadakanlah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermerhorn, dan mediatornya dari Inggris yaitu diwakili oleh Lord Killen. Isi perjanjian Linggarjati sendiri adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Dan Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Lalu RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 1948 yang disahkan di geladak kapal milik Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Isi dari perjanjian ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Garis demarkasi pemisah Indonesia dan daerah penduduk Belanda disetujui, dan TNI harus mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Timur. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan konflik lanjutan akibat agresi militer satu Belanda usai perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang dilanggar oleh Belanda. Delegasi Indonesia ada 6 orang yang diketuai oleh Amir Syarifuddin, dan dari delegasi Belanda ada 4 orang dengan ketua Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Dan mediator dari PBB ada 3 orang dengan ketua adalah Frank Graham. Yang ketiga, Perundingan Romroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Nama perundingan diambil dari 2 pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1949, perjanjian disepakati bersama, dan hasil perjanjian tersebut adalah Angkatan Perang RI akan menghentikan gerilya. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta dan akan mengikuti konferensi meja bundar. Angkatan Perang Belanda akan menghentikan operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Lalu, pada tanggal 22 Juni 1949, diadakan pertemuan lanjutan. Dengan hasil pertemuan yaitu, Belanda akan menyerahkan kedaulatan RI secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada tahun 1948. Lalu Belanda dan RI akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Dan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban atas Hindia Belanda akan diserahkan pada RI. Perundingan yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949.
Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil-adilnya dan secepat mungkin. Dari hasil KMB itu dinyatakan bahwa pada akhir bulan Desember 1949 Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dari delegasi RI dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan dari delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven. Isi dari KMB tersebut adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Lalu, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Lalu, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda dan pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, bentuk negara RIS ini ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncullah gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi NKRI. Dan pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. Akhirnya RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata masih banyak gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di dalam diri tubuh bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Namun, pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Yang kedua ada pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini adalah sebuah gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemimpin DITI Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Lalu di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.